Shalom Tiberias, kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Dialah Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita, amin. Apa kabarnya saudara pada pagi hari ini? Luar biasa. Kita mengucap syukur terus dalam keadaan yang luar biasa. Dan kita tahu kita boleh ada di tempat ini, dimanapun saudara boleh hadir, saudara tersambung secara live streaming. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan yang besar, amin. Amin. Yang percaya boleh kasih lo tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau kasih penyembahan kita yang terbaik, saudara. Kita mau memuji Tuhan. Untuk itu mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa, saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus Kristus. Lewat pimpinanmu ya Roh Kudus, kami boleh mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali sebagaimana kami ada. Terlalu percaya kami Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang sempurna, ajaib, nyata dan setia bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus boleh sama-sama hadir di tempat ini Tuhan, di gerejamu Tiberias Indonesia, bahkan tersambung secara live streaming. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan, tapi semua karena campur tangan Tuhan yang ajaib. Tuhan, kami rindu memberikan penyembahan kami yang terbaik Tuhan bagi Engkau, Allah yang telah memberkati, Allah yang telah menyertai setiap kami. Kiranya Engkau berkuasa Tuhan, dari pertama pertengahan hingga pada akhirnya hanya Engkau yang kami rindukan untuk boleh dilayakan. Terus kami sembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bilang Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berdaulat. Agar setiap kami yang menyembah, setiap kami yang beribadah, menerima kebaikan Tuhan. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Kita datang sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudara. Sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Katakan semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Mari mengucap syukur saudara sama-sama. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri, katakan menghadapmu Tuhan. Tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Engkau yang percaya, mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Katakan semuanya Tuhan. Semua Karena Engkau semata ya Tuhan. Anugerah-Mu kami terima, haleluya. Tercurah bagiku besar anugerah.
semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan Yesus. Mari menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Katakan saudara, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Mari saya undang setiap jemaat Tuhan. Mari kita makin beri bersama-sama Gereja Tiberias. Angkat tanganmu, sembahlah Tuhan. Katakan saudara, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari katakan semakin bertambah Tuhan. Haleluya. Katakan besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Katakan semakin hari aku percaya Tuhan, semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Aku percaya Tuhan, semakin bertambahlah kuasa-Mu di antara setiap kami. Haleluya, anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Wow, anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, kami puji Tuhan, kami sembah, kami muliakan Yesus. kami sembah, kami puji. Sebut nama Dia saudara. Dengan nyanyianmu mari datang bersama di hadapan Tuhan. Aku percaya, Kami percaya, hanya anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kuatkan kami, melengkapi kami Tuhan. Segala masalah kami Tuhan, segala beban kami letakkan di kaki Kristus pagi hari ini. Agar nama-Mu saja Tuhan yang kami sembah, hanya kuasa-Mu, anugerah-Mu besar. Aku percaya. Yesus. haleluya, haleluya. Mari jangan berhenti berkata-kata pagi hari ini. Bebaskan di hadapan Tuhan, Roh-Mu bekerjalah Tuhan. Aku declare anugerah-Mu besar, teramat mulia. Kami sembah, Engkau yang layak dipuji. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you've been lifted higher.
higher, be lifted higher. Oh, Jesus, you've been lifted higher, higher, be lifted higher. Oh, Jesus, you've been lifted higher, higher, been lifted higher. Jesus, you come on church. Jesus, you've been lifted. Setiap tangan terangkat pagi hari ini, mari menyembah. Angkat tanganmu, anggukkan dia saudara. Oh God. Bagi Tuhan, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Haleluya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau yang lebih tinggi dari segala masalahku. Engkau yang campur tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Aku percaya. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Let our King be lifted up. Mari bersama-sama lebih lagi. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang luar biasa, hanya Engkau yang mampu Tuhan mengubahkan kehidupan setiap kami pagi hari ini. Kami terlalu percaya waktu kami datang ke hadapan Tuhan dengan nyanyian kami tidak pernah sia-sia. Tuhan mengasihi, Tuhan selalu memberkati setiap kami. Kami mengucap syukur, ini hati kami Tuhan, ini wadah kami di dalam nama Yesus kami serahkan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Allah yang luar biasa. Selamat siang. Shalom Tiberias. Shalom. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dimanapun kau berada, mari kita bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yeah. Come on. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Haleluya. Gereja Tiberias, mari bersuka cita bagi nama Tuhan. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari kita bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya. Mari umat-umat menang. Sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, yes. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama lambaikan tanganmu. Haleluya, dia bangkit.
Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Lebih lagi ya, Gereja Tiberias. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, turun. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita siang hari yang indah ini. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada siang hari yang indah ini, terlebih dahulu, mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, dengan tema firman Tuhan, berkarya dalam Roh Allah. Selamat menyaksikan. Dalam kehidupan Kristen, kita tidak boleh berhenti dan hanya diam. Tuhan memanggil kita ikut ambil bagian dalam setiap kegerakan Allah dan berkarya bagi Allah agar hidup kekristenan kita dapat maksimal. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk terus bekerja dan melakukan kehendak Tuhan. Yang harus ada di dalam kita adalah kesediaan untuk mau dituntun dan hidup di dalam ketaatan. Setiap orang Kristen memiliki panggilan yang sama, namun dengan visi yang berbeda-beda. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan benar dan jujur. Dengan demikian Tuhan Yesus dimuliakan melalui sikap dan cara kita bekerja. Saat kita mulai lelah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Juga bertindak akan menyatukan kita dengan Allah. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita bahwa setiap rancangannya akan selalu berujung indah. Berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Sehingga dalam menghadapi masalah apapun, kita tetap memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dengan judul Tunduk kepada Allah yang Berdaulat. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, berkatilah jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik dan tidak turun, serta punya roh majikan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua tidak dirusakkan, tidak resesi, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan terpelihara sempurna sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, tunduk kepada Allah yang berdaulat. Ada 3 hal untuk kita tunduk kepada Allah yang berdaulat. 1, memilih setiap hari untuk menundukkan diri kepada Allah. Roma 12 ayat 2, 1 Petrus 5 ayat 3 sampai dengan 7. Prinsip tentang ketundukan terhadap kuasa yang lebih tinggi ialah bahwa kita harus taat
kepada otoritas yang berkuasa di atas kita, siapapun otoritas itu. Dan ketundukan itu akan membawa berkat nyata di dunia ini dan bagi kita orang percaya kelak di sorga. Sebagai orang yang telah lahir baru, kita harus mau memilih setiap hari menundukkan diri kepada Allah, supaya Roh Kudus di dalam diri kita menjadikan kita serupa dengan Kristus. 2. Tunduk dengan 2 pendekatan, melawan iblis dan mendekat kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7 sampai dengan 8 dan Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus mengingatkan bahwa penundukan diri yang ditunjukkan melalui ketaatan kita kepada Tuhan itu harus dilakukan dengan sengaja. Melawan artinya kita menolak dengan kesadaran penuh, aktif, dan terus-menerus menjauh dari kuasa gelap. Kita berbalik arah dan kemudian kita mendekat kepada Allah, dan ini dapat dilakukan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Datang mendekat kepada Allah mengharuskan kita untuk mentahirkan tangan kita dan menyucikan hati kita. 3. Memilih untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dan pertobatan adalah tindakan yang sangat berharga. Yakobus 4 ayat 9 sampai dengan 10. Saat kita mendekati Tuhan dengan tangan yang bersih dan hati yang sudah disucikan, kita tidak sekedar menerima pujian, kita akan menerima hadiah terbesar, yaitu diri Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mengarahkan mata kita kepada hadiah yang luar biasa ini, maka semangat kita untuk datang kepada Tuhan setiap hari dalam ketaatan dan pertobatan selalu ada, dan kita lebih memilih untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada siang hari yang indah ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu sama-sama kita saksikan video highlight Boanerges Youth Winter Camp 2024 dengan tema Vision yang telah diadakan di Puncak selama 3 hari 2 malam dari tanggal 27 sampai dengan 29 Juni 2024. Selamat menyaksikan. Pak Pariaji selalu katakan Gereja Tiberias adalah perintah Tuhan. Sangat signifikan adalah mengembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, untuk membuktikan bahwa firman Tuhan juga lebih dari pengetahuan manusia.
Tuhan punya visi supaya saudara dan saya menikmati berkat Tuhan. Salah satu visi Tuhan dalam kehidupan setiap kita adalah supaya saudara dan saya kita menerima, mendapatkan, menikmati berkat yang terbaik. You will never stop loving me. You will never stop loving me. Boanerges itu dari Markus 3 yang artinya anak-anak guru. Kita punya moto empowering for excellence and greatness. Amin. Akan kemuliaanmu. Ini kelompokku, kelompok 5 namanya, 20 orangnya, kelompok 5. Tak akan henti. Juara 1 adalah music. Ya, B15. Untuk nyatakan sungguh kau Yesus yang berkuasa. Empowering for excellence and greatness artinya anak-anak muda diperlengkapi untuk jadi generasi yang unggul. Amin. Yang penuh kuasa, yang bermimpi yang besar karena kita punya Tuhan yang besar, punya roh juara. Amin. Mari tangkap visinya Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan. Buka hatimu, buka telingamu. Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Kau hadir dalam hidupku, lupakan segalanya. Kau tuntun setiap langkahku mulai saat itu. Kau angkatku dari gelap menuju terang. Berikan segalanya yang ada. Alkitab berkata, Yusuf tegas dengan kekudusan. Kau berani komitmen hidup kudus bagi Tuhan. Kesulitan apapun yang kau lewati, ada penyertaan Tuhan di sana. Di tengah keterbatasan, di tengah himpitan, tetap sembah Tuhan yang dahsyat. Kamu harus punya mimpi, kamu harus punya visi, kamu harus punya misi, dan lakukan dengan aksimu. Sampai berjumpa di Winner Camp 2025. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa di Winner Camp 2025. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada di gereja ini ya Tuhan, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Kami bersyukur ya Bapa untuk perkenanan Tuhan yang begitu dahsyat bagi gereja Tiberias Indonesia dan bagi setiap kami jemaat gereja Tiberias Indonesia. Saat ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Ini kami ya Bapa, ini kami ya Tuhan Yesus,
Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Dengan segenap hatimu, sama-sama kita katakan, you're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Lebih sungguh lagi, you're the name, you're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. How great, how great. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, kami persilakan menyampaikan firman Tuhan. How great, how great, how great, how great, how great, how great, how great. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami beribadah bersama, kami berkumpul bersama Tuhan Yesus, kami beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Memahami Kedaulatan Allah pada masa sukar atau masa krisis. Memahami kedaulatan Allah pada masa sukar atau masa krisis. Nah, masa sukar atau krisis atau kesesakan atau masalah ya saudara sekalian, itu sering kita hadapi atau bisa terjadi pada diri kita, dan seringkali kita berpusat kepada kesukaran tersebut, kepada masalah tersebut, kepada kesesakan tersebut atau krisis tersebut saudara sekalian. Nah, pagi hari ini mari kita belajar saudara sekalian ya, bagaimana untuk kita ya dapat memahami kedaulatan Allah pada masa sukar. Jadi apa yang harus
kita lakukan sebagai bagian dari diri kita, saudara sekalian. Nah, Argo tolong bacakan 2 Raja-Raja 6 ayat 24. Argo. 2 Raja-Raja 6 ayat 24. Sesudah itu, Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 katakan, sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Ya, saudara. Nah, ini 2 Raja-Raja 6 ayat 24 katakan, ini adalah peristiwa yang tragis dan mengerikan dari dalam ibu kota Israel bagian utara, yaitu Samaria, yang dikepung oleh pasukan kerajaan Aram di bawah kepimpinan Raja Ben-Hadad, ya. Raja Ben-Hadad, saudara sekalian, Raja Aram, ya, saudara sekalian, di bawah kepemimpinan Raja Ben-Hadad ini, dan ini sangat menyengsarakan rakyat setempat, warga Samaria itu, ya, saudara sekalian, dan bisa terjadi dan sudah terjadi bahkan kelaparan yang luar biasa, ya, saudara sekalian. Suatu kali Raja Israel Yoram harus mengadili kasus kanibal antara 2 orang ibu yang sepakat untuk memakan anak-anak mereka sendiri. Ini saking kelaparannya, ya, saudara sekalian, kelaparan yang luar biasa akibat perang. Ya, kita juga dengar, ya, akibat perang yang sulit adalah pengiriman makanan, ya, saudara sekalian, atau penyediaan makanan, ya. Jadi Raja Israel Yoram itu harus mengadili kasus kanibal antara 2 orang ibu yang sepakat untuk makan anak mereka sendiri, ya, saudara sekalian. Saya bacakan, ini ada ayatnya, ya, di 2 Raja-Raja 6 ayat 26 sampai 30. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Bayangkan saudara sekalian, ini akibat perang jadi memberikan kelaparan yang luar biasa sampai, ya, jadi kanibalisme terjadi, yaitu orang memakan orangnya, saudara sekalian. Ya, ini perempuan ini, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok kita akan makan anakku laki-laki. Ya. Nah, jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Jadi perempuan yang satu mangkir, ya, saudara sekalian, artinya menyalahi janji, ya, saudara sekalian, dia nggak mau kasih anaknya untuk dimakan. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Jadi raja mengoyakkan pakaiannya, ya, saudara sekalian, dia benar-benar terpukul, ya, saudara sekalian. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada banyak orang bahwa ia, raja ini, ya, saudara sekalian, memakai kain kabung pada kulit tubuhnya, saudara sekalian. Nah, ini sungguh mengerikan. Mengapa ini terjadi, saudara? Karena dosa yang dibuat oleh raja dan warga Israel Utara sendiri, saudara sekalian, ya. Karena mengabaikan firman Tuhan yang sudah mengingatkan. Peringatan itu lewat nabi-nabi, ya, lewat hamba-hamba Allah, ya, itu ada di Imamat 26, di Ulangan 28, dan kemudian di Yeremia 19, saudara sekalian, bahwa jika terus-menerus tidak bertobat, ya, maka keadaan yang mengerikan atau krisis seperti itu bisa terjadi, saudara sekalian. Kita percaya, ya, saudara sekalian, ya, keadaan dunia ini saat ini tentu tidak bisa disamakan dengan kejadian yang dialami pada waktu itu, ya, saudara sekalian, ya. Karena sekarang kita kan udah maju, ya, saudara sekalian. Sekarang jauh dari hal tersebut.
namun juga ketidakberdayaan akibat krisis, ancaman resesi global. Nah, itu bisa juga melemahkan kita ya pada hari-hari ini ya saudara sekalian, yang bisa memukul diri kita, hati kita saudara sekalian ya. Tapi kita percaya kekuatan doa dari Tuhan, kekuatan ya, bukan kita berdoa kepada Tuhan, jadi ada kekuatan dari Tuhan Yesus ada pada diri kita saudara. Janji Tuhan untuk ya masalah yang kita hadapi atau juga untuk pemulihan, tetap kita pegang dengan iman kita. Misalnya krisis yang kita hadapi, misalnya sakit penyakit, kita pegang janji Tuhan. Kesembuhan pasti akan terjadi. Ya, tetap kita pegang dengan iman kita, saudara sekalian. Yang bukan pada kekuatan diri sendiri, tetapi kepada Allah yang telah terbukti selalu menjaga, membela, melindungi, dan menyertai kita. Nah, itu dari pihak Allah, saudara sekalian. Allah adalah menjaga kita, memberkati kita, membela kita, melindungi kita, dan menyertai kita, saudara. Tentu kita harus lakukan bagian kita, saudara sekalian. Itu bagiannya Allah tadi ya, menjaga, membela, menyertai kita. Bagian kita, apa yang kita harus lakukan, saudara sekalian, untuk memahami kedaulatan Allah pada masa sukar, atau pada masa krisis, atau pada masa kesesakan yang kita alami, saudara sekalian. Ya, kita tolak ya segala masalah, dan kita percaya, kita memang dalam hidup, kita tidak dijanjikan tidak ada masalah atau kesukaran. Tetapi kita berkemenangan atas masalah, itu janji Tuhan, sudah pasti itu saudara sekalian. Nah, kita lihat sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari diri kita, saudara sekalian. Argo bacakan Mazmur 46 ayat 2, Argo. Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Mazmur 46 ayat 2 katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, jadi nomor satu yang kita harus lakukan, saudara sekalian, dalam kita memahami ya kedaulatan Allah dalam pada waktu masa krisis atau kesukaran atau kesesakan adalah satu, jangan lupakan pertolongan Allah pada masa yang lalu kepada diri kita. Jangan lupakan pertolongan Allah atau pertolongan Tuhan Yesus kepada diri kita pada waktu yang masa lalu, saudara sekalian. Di tengah-tengah kesukaran atau krisis yang kita hadapi, jangan pernah lupa bagaimana Tuhan telah menolong kita di masa lalu. Dan tetap percaya Tuhan Yesus akan tetap mengulurkan tangannya bagi kita ya sekarang ini atau besok atau di masa depan ya. Alkitab firman Tuhan selalu mengingatkan agar kita tidak melupakan segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan Yesus berikan. Kita tidak boleh lupa bagaimana Tuhan Yesus berkali-kali telah meluputkan dan melindungi kita dari berbagai permasalahan dalam hidup kita, saudara sekalian. Tuhan telah melakukannya bagi kita di masa lalu. Dan begitu juga Tuhan Yesus yang sama itu akan melakukannya pertolongan bagi kita sekarang ini dan nanti di masa depan, saudara sekalian. Pribadi Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita lah yang menjadi dasar pengharapan kita, saudara sekalian. Percayalah pada waktunya Tuhan Yesus dengan cara yang ajaib akan menolong kita. Jadi hal yang pertama, bagian yang harus kita lakukan, saudara sekalian, dalam memahami kedaulatan Allah pada masa sukar atau krisis adalah satu, jangan lupakan pertolongan Allah di masa lalu. Ya, kita ingat kalau dulu kita ditolong, sekarang pasti kita ditolong. Amin, saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan Markus 4 ayat 39 sampai 40, Argo.
Markus 4 ayat 39 sampai 40. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Markus 4 ayat 39 sampai 40 katakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam." Ini Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Ini ia pun maksudnya Yesus. Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, itu saudara sekalian. Pertanyaan daripada Tuhan Yesus adalah, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kan ada Tuhan Yesus saudara sekalian ya. Kenapa kita takut kata Tuhan Yesus gitu ya. Kenapa kamu takut kata Tuhan Yesus? Kan ada Tuhan Yesus gitu saudara sekalian. Ada Yesus di situ. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, hal yang kedua dalam memahami kedaulatan Allah dalam masa krisis atau kesesakan atau kesukaran, jangan panik dalam mengambil keputusan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki kita percaya kepadanya. Nah, ini seringkali kita lupa, kita fokus pada masalah kita, saudara sekalian. Percaya kepada Tuhan Yesus, makanya kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita harus ingat selalu ada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Dan kasih adalah jati diri kita. Di tengah krisis yang kita hadapi, jangan panik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus tetap menjaga kita. Tetapi kita juga harus menjaga kasih kita kepada Tuhan Yesus dan sesama, saudara sekalian. Kita bantu sesama dengan apa yang kita bisa bantu. Kita perhatikan keadaan orang-orang tua, misalnya orang tua kita, baik orang-orang yang sudah tua yang lainnya, yang rentan terhadap penyakit misalnya saudara sekalian ya, dan tawarkan untuk membantu mereka. Tunjukkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kesukaran yang melanda saudara. Dan kita tidak perlu panik sebab kita percaya Tuhan Yesus beserta kita. Kita percaya Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jadi hal yang kedua, bagian yang harus kita lakukan dalam memahami kedaulatan Tuhan pada waktu masa krisis atau kesukaran adalah dua, jangan panik dalam mengambil keputusan dan percaya kepada Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan 2 Raja-Raja 7 ayat 16 sampai 20 Argo. 2 Raja-Raja 7 ayat 16 sampai 20. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga seshikal dan 2 sukat jelai berharga seshikal sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga seshikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya.
Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Argo. 2 Raja-Raja 7 ayat 16-20 katakan, maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok, kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Jadi artinya ekonomi mereka akan membaik, kata hamba Allah ini ya saudara sekalian, Nabi Elisa saudara sekalian. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jadi perwira ajudan ya saudara sekalian, ajudan dari perwira itu ya, ajudan raja maksudnya perwira tersebut ya saudara sekalian. Menjawab abdi Allah itu saudara sekalian, menjawab Nabi Elisa ya sebagai hamba Allah saudara sekalian. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Dia nggak percaya si perwira itu. Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ini akibat dari dia tidak percaya kepada firman Tuhan, saudara sekalian. Tidak percaya dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh hamba Allah tersebut, oleh Nabi Elisa, saudara sekalian. Demikianlah terjadi pada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian. Hal yang ketiga, dalam kita memahami kedaulatan Allah dalam masa sukar atau kesesakan ya atau ke krisis, jangan remehkan firman Tuhan. Yang ketiga, jangan remehkan firman Tuhan, saudara sekalian. Waktu itu ya, para nabi sebenarnya sudah berkali-kali menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel. Tetapi sedikit yang mendengarkan. Bahkan ketika Elisa menyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan Samaria, juga pulihkan ekonomi, mereka tidak percaya. Ya saudara sekalian, sedikit sekali yang percaya. Dan ada satu perwira, ajudan raja ya, yang menyepelekan perkataan nubuatan yang disampaikan Elisa, Nabi Elisa ini ya. Padahal itu sudah jelas dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri perkataan itu. Akibat sikapnya itu, akhirnya dia sendiri tidak dapat menikmati apa yang Allah janjikan. Waktu jadi kenyataan, malah ia jadi mati diinjak-injak orang, saudara sekalian. Dia tidak menikmati akibat dia menyepelekan firman Tuhan, saudara sekalian. Nah, di zaman sekarang ini, banyak kita orang-orang yang sudah Kristen, orang pengikut Kristus, percaya ke Yesus, justru juga tidak percaya kepada gereja dan hamba-hamba Tuhan, ya saudara sekalian. Saya suka lihat itu di Instagram, ya kadang-kadang ada yang, ya diputar-balikan lah kadang-kadang itu firman Tuhan ya. Orang Kristen justru banyak yang tidak percaya kepada gereja dan juga hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah menyepelekan apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya. Baik itu merupakan pengajaran, baik itu peringatan atau doa ya saudara sekalian. Dalam kita mendalami atau merenungkan atau melakukan firman Tuhan, ingat ada pribadi yang agung dan mulia yang ada menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian, Roh Kudus ya, melalui Roh Kudusnya. Dalam waktu kita mendalami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, pribadi agung yang mulia dan luar biasa
begitu kasihnya yang ada menyertai kita, saudara sekalian. Jangan sepelekan firman Tuhan. Kita makanya harus menguasai firman Tuhan, bahkan kalau bisa hafalkan, saudara sekalian. Supaya kita renungkan terus ada di kepala kita, dan kita pelaku firman, maka kita hidupnya, Tuhan Yesus sendiri yang bilang, siapa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melakukannya. Jadi jangan sepelekan firman Tuhan. Orang-orang yang menyepelekan atau nyinyir, jika kita tidak segera minta ampun, telah memeteraikan sendiri diri kita. Apa yang kita tabur, dan kita akan tuai kata-kata dari kita itu sendiri, saudara sekalian. Jadi kita jangan menyepelekan firman Tuhan, dan segera-segera kita minta ampun, kita bertobatlah ya saudara sekalian. Dan kalau kita menyepelekan firman Tuhan, apalagi aku nggak percaya deh, gitu misalnya gitu. Nah, itu telah memeteraikan sendiri apa yang kita katakan, dan akan tuai taburan kata-kata kita itu ya saudara sekalian. Sebagaimana di Ibrani 3 ayat 7 sampai 11 katakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku, kata Allah ya, dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Nah, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus dan suaranya, saudara sekalian. Ini cerita waktu bangsa Israel terputar-putar di padang gurun 40 tahun, padahal ada pertolongan Tuhan ya saudara. Tapi karena mereka bersungut-sungut, jadi mereka terputar-putar 40 tahun. Tetapi pertolongan Allah tetap. Tuhan memberikan makan roti mana ya, Tuhan memberikan tiang awan ya waktu siang, dan Tuhan memberikan tiang api pada waktu malam. Jadi mari kita fokus kepada Tuhan Yesus dan suaranya. Semua yang kita lakukan biarlah sesuai dengan yang telah Yesus ajarkan kepada kita, dan untuk kemuliaan namanya Tuhan Yesus, saudara sekalian. Di Wahyu 3 ayat 13 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh, dikatakan Allah ya, kepada jemaat. Jadi hal ketiga bagian yang harus kita lakukan dalam memahami kedaulatan Allah dalam pada waktu masa sukar atau krisis adalah jangan remehkan firman Tuhan. Jadi untuk memahami kedaulatan Allah dalam masa krisis atau masa sukar adalah satu, jangan lupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Mengingat pertolongan Tuhan adalah karya Tuhan serta kasih-Nya di masa kesesakan akan menguatkan iman pengharapan kita, saudara sekalian. Kita ingat dulu kita ditolong, sekarang pasti ditolong. Jadi kita ada pengharapan, saudara sekalian. Dan percaya pada waktunya Tuhan Yesus, Dia akan menolong kita, saudara sekalian. Kedua, jangan panik dalam mengambil keputusan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah lupakan dan sadari jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus menjaga kita, maka kita akan tetap dapat menjaga kasih kita terhadap Tuhan Yesus dan kepada sesama, saudara. Kemudian jangan remehkan firman Tuhan. Jangan pernah menyepelekan apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya atau di gereja ya saudara sekalian, kita beribadah ya saudara sekalian. Fokus kepada firman Tuhan. Untuk itu, maka kita harus kuasai firman Tuhan, saudara sekalian. Jadi waktu kita dengar ada pembicara berkhotbah, saudara sekalian, maka kita bisa tahu itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, ya saudara sekalian. Jadi kita harus tahu supaya jangan gampang kita disesatkan atau diselewengkan, ya saudara sekalian. Ya itu. Jadi banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang keluar dari Alkitab, saudara sekalian. Jadi kita harus fokus ya kepada firman Tuhan, dan kita harus hafalkan firman Tuhan, harus kuasai firman Tuhan. Dan kita fokus kepada Tuhan Yesus dan suaranya.
Sebab firman Allah mengandung janji dan pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan kita menjadi pelaku daripada firman-Nya dan tidak mendukakan hati Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, juga jangan mendukakan hati sesama. Kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus yang sudah difirmankan. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau nama kita tidak sampai tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau lautan api. Itu di Wahyu 20 ayat 14-15, saudara sekalian ya. Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara sekalian. Nah, itulah kita diminta berjuang untuk kita masuk kelak sampai ke sorga. Untuk itu hiduplah kita dalam pertobatan selalu dalam kekudusannya Allah dan pelaku firman, saudara sekalian. Juga Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya. Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan nanti masuk surga. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Artinya kita dapat mencapai ruang maha suci, saudara sekalian ya. Tetapi ya kita juga diharapkan dalam hidup ini, di dunia ini kita juga berkemenangan, saudara sekalian. Menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Dan juga kita diminta, saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Artinya kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita memperingati dan kita ingat karya keselamatan yang telah Allah kerjakan di dalam Yesus. Yaitu menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, saudara sekalian, menguduskan dan menyucikan kita, ya saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, kalau janji Tuhan, kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus adalah di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan kita percaya kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang spiritual, hal-hal yang mujizat luar biasa pasti terjadi, saudara sekalian, dalam kehidupan kita, saudara sekalian ya. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini bertobat dan bertobat. Tiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan. Dan tiap hari juga belajar dan belajar dalam kehidupan ini, belajar di rumah tangga, belajar di komunitas Anda, atau di pekerjaan Anda, ya saudara sekalian, selalu belajar dan belajar. Tidak ada orang yang jadi pintar, ya saudara sekalian, selalu belajar, ya saudara sekalian. Dan kemudian juga kita berjaga-jaga dan waspada. Kita belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dan lakukan. Dan berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, saudara sekalian. Simon Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Jawab Yesus pada saat itu adalah, kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku, dibalas 100 kali lipat, dan hidup kekal. Nah, bayangkan saudara sekalian, kita sebetulnya sudah dalam berkatnya Allah, kasihnya Allah, saudara sekalian. Ini benar-benar kasih karunia kepada kita, untuk kita. Jangan menyalahgunakan keselamatan atau kasih karunia yang Allah sudah kerjakan bagi kita. Marilah kita kerjakan keselamatan yang telah Yesus kerjakan untuk kita, saudara sekalian. Maka dengan takut dan gentar akan Tuhan, saudara sekalian. Nah, kita juga diminta untuk menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarkanlah apa-apa yang aku ajarkan kepadamu, kepada mereka. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman, kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, jadi kita jangan saudara sekalian untuk fokus kepada masalah yang kita hadapi atau krisis atau kesesakan yang kita hadapi, saudara sekalian. Tetapi kita harus memahami kedaulatan Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian ya. Kedaulatan Tuhan kita ingat, kita pahami ya.
Karena Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Yaitu caranya bagian kita yang kita lakukan adalah satu, jangan lupakan pertolongan Allah di masa lalu. Kita ingat pertolongan Tuhan, karya Tuhan serta kasih-Nya Tuhan Yesus di masa lalu akan menguatkan dan akan memberikan pengharapan kepada kita. Kemudian kedua, jangan panik dalam mengambil keputusan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Kita jangan pernah lupakan ya, bahwa kita ini anak-anak Tuhan Yesus, saudara sekalian. Percaya Tuhan tetap menjaga kita. Ya, kita akan tetap juga menjaga kasih kita kepada Tuhan dan otomatis juga kepada sesama. Dan yang ketiga, jangan remehkan firman Tuhan. Jangan pernah menyepelekan apa yang Tuhan sampaikan, baik di gereja misalnya ya, melalui hamba-hamba Allah. Kita fokus juga kepada Tuhan Yesus dan suaranya, Roh Kudus ya. Sebab firman Allah mengandung janji dan pengharapan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, saya percaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Firman Tuhan pagi hari ini akan menjadikan berkat bagi saudara sekalian. Terima kasih saudara sekalian. Saya percaya kita jumpa lagi nanti minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Elvis Sirait. Puji Tuhan, terima kasih Bu Gembala Sidang yang kami kasihi. Firman yang memberkati, firman Tuhan yang luar biasa. Kami semua diberkati Tuhan. Kami tetap dan terus berdoa supaya Tuhan berikan Ibu umur panjang dan Tuhan tambahkan hikmat sehingga banyak rahasia sorga dinyatakan, disingkapkan agar kami semua jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bilang bersama saya, aku percaya Tuhan berdaulat atas hidupku. Aku percaya Tuhan berdaulat atas apapun yang terjadi dalam hidupku. Amin. Jadi ingat baik, pegang baik, Tuhan berdaulat atas hidup saudara. Artinya apa? Tuhan bisa lakukan apapun dalam hidup saudara. Tuhan bisa buat saudara sukses sesukses-suksesnya. Tuhan bisa buat saudara berhasil seberhasil-berhasilnya. Tapi kadangkala Tuhan juga bisa buat saudara melewati lembah yang gelap. Melewati masa-masa yang sukar. Tapi percayalah bahwa apapun yang Tuhan buat, Tuhan hanya punya maksud yang baik. Sama-sama bilang bersama saya, apapun yang Tuhan buat, Tuhan hanya punya maksud yang baik. Amin. Bilang kiri kananmu, Tuhan cuma punya maksud yang baik. Amin. Kalau saudara percaya Tuhan punya maksud yang baik, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau saudara percaya Tuhan hanya punya maksud yang baik, jangan menyerah dengan hidup ini. Sama-sama bilang bersama saya, aku tidak mau menyerah. Karena Tuhanku pasti tolong aku. Amin. Jadi saudara tadi Gembala Sidang kita mengajar 3 hal, yaitu memahami kedaulatan Tuhan di masa krisis atau di masa sukar. Apa sikap kita yaitu di masa sukar, masa krisis untuk memahami kedaulatan Tuhan. Tadi yang pertama bahwa kita tidak boleh melupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Jadi kalau Tuhan pernah tolong kita di masa lalu, hari ini juga Tuhan pasti tolong kita. Besok Tuhan juga pasti tolong kita. Minggu depan terus Tuhan pasti tolong kita. Katakan amin. Jadi jangan malu-malu minta tolong sama Tuhan. Bilang kiri kananmu, jangan malu-malu minta tolong sama Tuhan. Iya. Kalau minta tolong sama orang, saudara harus malu. Iya. Kenapa? Karena orang kita minta tolong, ditolong enggak, diomongin iya. Itu orang, saudara. Tapi Tuhan enggak. Saudara mau minta tolong sekarang, minta tolong besok, minta tolong lusa, minta tolong minggu depan, Tuhan enggak pernah capek nolong saudara. Siapa saudara yang capek hari ini? Tuhan enggak pernah capek. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan enggak pernah capek sama aku. Amin. Jadi kalau Tuhan saja enggak pernah capek dengan hidupmu, Tuhan enggak pernah capek dengan saudara, jangan pernah capek dengan hidupmu. Bingung ya saudara? Tuhan enggak pernah capek, maka saudara enggak boleh capek. Terus andalkan Tuhan. Amin.
Yang kedua, tadi gembala sidang kita untuk memahami yaitu kedaulatan Tuhan di masa krisis, maka kita jangan panik dalam mengambil keputusan dan kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya itu penting, saudara. Kenapa? Karena hanya itu modal kita. Ketika kita percaya, disitulah kita melihat pertolongan Tuhan. Ketika kita percaya, disitulah kita mengalami mujizat Tuhan. Yang ketiga tadi gembala sedang kita mengajar untuk memahami yaitu kedaulatan Tuhan di masa krisis. Yang ketiga, maka kita yaitu harus senantiasa jangan remehkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan penuh kuasa. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Karena firman Tuhan luar biasa. Amin. Maka krisis atau kesukaran itu, saudara, adalah salah satu cara Tuhan untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, krisis atau kesukaran adalah salah satu cara untuk Tuhan mendekatkan kita kepada Dia. Amin. Jadi krisis itu diizinkan, bukan iseng Tuhan, bukan iseng. Tapi salah satu cara supaya kita dekat. Kita dekat. Seberapa banyak saudara di sini yang ketika mengalami krisis, mengalami kesukaran, saudara jadi rajin berdoa. Biasanya doanya cuma bangun pagi sama malam mau tidur. Atau doanya waktu mau makan. Tapi ketika saudara lagi mengalami krisis, saudara lagi bawa mobil pun saudara berdoa, Tuhan, kali ini ajalah Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong gitu saudara. Bahkan lagi di gereja dengar khotbah pun Tuhan, seperti Ibu Gembala tadi ajar, Tuhan pasti tolong aku supaya aku bebas dari krisis. Jadi di mana-mana kita bisa berdoa karena krisis yang kita alami, katakan amin. Jadi izinkan Tuhan mau dekatkan saudara sama Tuhan. Jadi nggak ada yang lain. Yang Tuhan lihat dari kita bukan uang kita. Yang Tuhan lihat dari diri kita bukan harta kita. Yang Tuhan lihat dari kita hati kita. Hari ini Tuhan lihat hati saudara. Waktu Tuhan angkat Daud, Daud ini nggak pinter perang. Daud ini cuma menggembalakan 2 ekor kambing domba, ayahnya. Daud ini juga ya nggak diperhitungkan keluarganya. Tapi yang Tuhan lihat bukan berapa dia pinter perang, bukan berapa dia pinter yaitu menggembalakan kambing domba, tapi hati Daud. Hari ini yang Tuhan lihat hati saudara. Yang Tuhan mau hati saudara, katakan amin. Maka siapapun saudara hari ini jaga hatimu. Amin. Ada lagu berkata, Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Jadi yang Tuhan mau bukan uang saudara. Yang Tuhan mau bukan jabatan saudara. Yang Tuhan mau hati saudara. Amin. Maka berikan hatimu kepada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Maka saya sedikit menambahkan yang keempat, bagaimana kita memahami yaitu kedaulatan Tuhan di masa krisis atau di masa sukar. Kita baca di dalam Yeremia 29:4-7, sama-sama 2, 3, ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke, stop dulu, saya jelaskan ayat ini firman Tuhan kepada orang buangan. Sama-sama bilang bersama saya, orang buangan. Saudara bayangin orang buangan pastinya susah. Orang buangan berarti menderita. Orang buangan berarti hidupnya susah, sulit, krisis, mengalami kesukaran. Jadi ini firman Tuhan, perkataan Tuhan kepada orang yang sedang krisis, kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, penderitaan. Apa firman Tuhannya? Kita baca ayat 5-7, sama-sama 2, 3 ya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. 6. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya
mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah, ayat 10, sama-sama 2-3 ya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap berapa? 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara perhatikan tadi ayat 4, beginilah firman Tuhan untuk orang buangan, orang yang susah, orang yang menderita. Apa firmannya? Tetap bangun rumah, tetap bangun kebun, tetap cari jodoh buat anak laki-laki, cari jodoh buat anak perempuan. Tetap usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Apa maksudnya? Saudara, orang ketika sedang susah, orang ketika sedang menderita, orang ketika sedang sakit, dia nggak mau ngapa-ngapain. Kenapa kau nggak kerja? Ya aku lagi nggak semangat, lagi ada masalah, lagi susah. Biasanya orang ketika sedang susah, sedang menderita, dia nggak mau ngapa-ngapain. Dia mulai putus asa, dia mulai lemah, dia mulai nggak berdaya. Tapi Tuhan bilang apa? Tetap bangun rumah, tetap bangun kebun, tetap cari jodoh buat anak-anak, tetap usahakan kesejahteraan kota. Artinya apa? Tetap lakukan yang terbaik. Maka saya menambahkan tadi 3 yang keempat, saudara. Bagaimana memahami kedaulatan Tuhan di masa krisis. Waktu saudara sedang mengalami masa krisis, tetap lakukan yang terbaik. Amin. Yang kerja tetap kerja. Yang pelayanan tetap pelayanan. Yang jadi dosen, yang jadi guru, yang jadi pegawai tetap lakukan. Jangan menyerah. Kenapa? Semua hal yang terbaik yang kita lakukan, Tuhan pasti berkati. Amin. Itu sebabnya lakukan yang terbaik. Lalu tadi ayat 10 dikatakan apa? Pada waktu 70 tahun. Kalau sudah genap 70, artinya apa saudara? Krisis itu ada masanya. Jadi nggak selamanya kita susah. Nggak selamanya kita nangis. Jadi jangan saudara selalu pikir, aduh habislah ini, udah habislah ini, udah nggak kerja lagi, utang di mana-mana, udahlah selesailah hidup ini. Enggak selamanya kita nangis, nggak selamanya kita susah. Ada waktunya nanti kita akan tertawa, kita akan tersenyum, kita akan bersorak-sorai. Karena Tuhan menggenapi janjinya, karena Tuhan menolong kita, karena Tuhan memberkati kita. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana cara kita memahami kedaulatan Tuhan di masa sukar. Kita baca di dalam Kejadian 26, 1-3. Sama-sama 2, 3, ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang. Ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham. Stop dulu, ini cerita Abraham dan, Ishak saudara. Ini cerita tentang Ishak dan keluarganya sedang mengalami kelaparan ketika mereka tinggal di Filistin. Lalu Ishak berpikir untuk migrasi, untuk pindah kemana? Ke Mesir. Tapi Tuhan bilang apa? Tetap tinggal di situ. Kadang-kala kita misalkan di kantor kita ya sedang krisis, gaji karyawannya diturunin. Saudara lalu mulai mikir, loh kok bukannya naik diturunin nih, saya pindah aja ke kantor sebelah. Ya kira-kira kan gitu. Nah ini saudara, Ishak sedang kelaparan, sedang susah. Maka dia otomatis mau cari yang lebih bagus. Cari tempat yang lebih layak saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Tetap di situ, tetap setia. Apa yang dilakukan Ishak? Kita baca bersama ayat 11 dan 12. Sama-sama 2, 3 ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Sebab, menaburlah Ishak di tanah itu. Saya mau tanya sama saudara, tanahnya kering atau subur? Subur atau kering? Ada yang subur, ada yang kering. Yang subur angkat tangan. Nah, mulai berubah pikiran. Yang kering angkat tangan. Iya, jawabannya kering. Kenapa? Karena ayat 1 tadi kelaparan.
Kelaparan itu karena tanah kering. Jadi kadangkala kita saudara, waktu susah, waktu krisis, kita nggak mau ngapa-ngapain. Tapi Ishak mengikuti tuntunan Tuhan, dia menabur. Hasilnya apa? Bukannya gagal, justru menuai. Berapa kali lipat? 100 kali lipat. Terus ayat yang ke-13, terakhir. Sama-sama 2-3 ya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi kaya, kian kaya, sangat kaya. Kenapa? Karena Ishak mengikuti tuntunan Tuhan. Maka yang kelima, yang terakhir, bagaimana cara memahami kedaulatan Tuhan di masa krisis. Yang kelima, yang terakhir, terus ikuti tuntunan Tuhan. Jadi ikutin aja saudara. Ikutin aja maunya Tuhan. Enggak usah susah-susah, ikutin. Hidup ini enggak susah sebenarnya. Ikutin aja maunya Tuhan. Nah masalahnya kita justru mengikuti apa yang menjadi kemauan kita. Hari ini saya doa, kita ikuti tuntunan Tuhan. Apapun krisis, apapun kesukaran, kita tetap kuat, kita tetap berkemenangan, kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sama-sama katakan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lebih lagi sama-sama katakan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik baik. Sekali lagi katakan. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Kami tahu Tuhan, ada Allah yang memelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, Dia baik. Dia baik bagiku. Engkau Allah yang baik Tuhan Yesus, haleluya. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Bersama-sama saudara, Gereja Tiberias kita naikkan pujian. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Sempurnakan hidup kami.
setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan menerima perjamuan kudus. Sebelumnya kita bacakan ayat yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, kalau kita mendengar firman Tuhan tadi, ya saudara sekalian, bahwa kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, ya saudara sekalian, ya kita diampuni dosanya, dan kita akan hidup kekal, ya saudara sekalian. Kemudian kita akan mencapai sorga, saudara sekalian, asalkan kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan hidup di dalam kekudusannya, ya saudara sekalian. Dan kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan Tuhan Yesus janji, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan kita akan hidup oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian. Hidup oleh Tuhan Yesus, kita hidup pasti akan di sorga nanti, kelak ya saudara sekalian, pada waktunya Tuhan, saudara sekalian. Dan tapi waktu di bumi, sesuai dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bahwa hidup kita di bumi seperti di sorga. Kita amini itu semua saudara sekalian, maka itu kita selalu ingat Tuhan Yesus, mengingat perkara-perkara yang di atas, saudara sekalian. Kita jangan pernah lupakan Tuhan, ya saudara sekalian. Kita jangan pernah lupakan Tuhan Yesus, ya. Selalu ada hati Yesus di dalam hati kita, hidup di dalam kekudusannya, saudara sekalian, ya. Hidup kudus, saudara sekalian, itu bisa dicapai oleh kita anak Tuhan, saudara sekalian. Kalau kita menjadi pelaku firman, otomatis kita bisa hidup kudus, saudara sekalian. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 sampai 8 katakan, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Itu berarti semakin hari akan semakin susah, semakin sulit, semakin sukar, semakin mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang anak Tuhan yang hidup dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya dan menjadi pelaku firman dan menyenangkan hati Allah dan hidup di dalam kekudusannya, saudara sekalian, kita tidak akan dirusakkan, saudara sekalian. Kita tidak akan dirusakkan. Kita akan berkemenangan atas sakit penyakit, berkemenangan atas dosa, berkemenangan atas masalah, berkemenangan atas kuasa gelap, saudara sekalian. Ya, itulah saudara sekalian, marilah kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita. Maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian. Jangan duniawi, jangan materialistis, saudara sekalian. Tapi kita betul-betul hidup dengan apa yang ada pada kita, dan kita tidak akan mengalami resesi, ya, secara pribadi. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus.
Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat. Tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada masalah atau apapun lainnya, kebutuhan lainnya, masalah ekonomi, finansial, atau masalah rumah tangga, orang tua, anak, suami, istri, minta kepada Tuhan Yesus saat ini. Dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya
dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 89. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, oleskan pada dahi Anda dan pada kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami percaya kasih-Mu menyertai kami, kami percaya Engkau ada di dalam kami dan Engkau akan menuntun kami dalam kehidupan ini. Kami akan ditopang oleh Engkau dan kami biarlah kami selalu dikenan oleh Engkau Tuhan Yesus. Engkau selalu berkenan kepada kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan berkat-berkat rohani ya Tuhan Yesus. Mereka dapat menampangkan tangan atas orang sakit sembuh. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dan mereka menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia berkat jasmani Tuhan Yesus. Mereka selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka perlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan mereka apa yang dikerjakan selalu naik, selalu berhasil Tuhan Yesus. Tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor ya Tuhan Yesus.
Berikan dalam hidup ini mereka selalu berkemenangan, menang atas dosa, menang atas kuasa gelap, menang atas penyakit, menang atas masalah ya Tuhan Yesus. Berikan rumah tangga Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu dalam kasih mula-mula, kasih mesra. Dan Tuhan Yesus, apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan, dicerahkan oleh manusia ya Tuhan Yesus. Berikan mereka selalu dalam apapun dalam kehidupan ini selalu tercukupi. Berikan pekerjaan-pekerjaan dan juga proyek-proyek baru kepada jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan penghasilan yang lebih dari cukup dan selalu sehat sempurna, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, choir, usher, greeter, media, dan juga kids, dan juga Wonder Guest Tuhan Yesus. Pakai mereka dengan heran dan luar biasa, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Pak Anggoro, diberkati Tuhan bersama Ibu Wirda dan Abigail putrinya, sehat sempurna, selalu naik tidak pernah turun. Dan Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati Tuhan, Tuhan Yesus dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dipakai Tuhan dan berikan pekerjaan atau usahanya selalu naik tidak pernah turun. Yeni dan Suryogo diberkati Tuhan, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Popi dan Pak David dan Ibu Eli dan Pak Ruby dan kedua cucunya diberkati, Pak David Raja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, sehat dalam nama Tuhan Yesus, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni sehat, dan Pak Liana dan Pak Antoni diberkati, dan Raymond diberkati, Lia Padiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, berkenan selalu kepada Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Dan dialami oleh semua jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya Tuhan Yesus. Nyatakanlah kuasa-Mu dan wibawa-Mu dan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih, kuasa dan mujizat selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan apa yang menjadi program Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus selalu dalam perkenanan daripada Engkau, dan apapun yang diprogramkan sekarang ini selalu berhasil Tuhan Yesus, berjalan dengan baik dengan perkenanan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus dan kami semua yang ada di dalamnya Tuhan Yesus ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kita serahkan kepada Gereja Nias, Pendeta Elvis Sirait. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini. Kami berdoa Tuhan terus berkati Ibu, Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa dan mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah ini saudara. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami semua diberkati Tuhan. Kami raih janji firman Tuhan. Kami yang beribadah kepada Tuhan. Roti makanan kami diberkati. Air minuman kami diberkati. Dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Berkati umat-Mu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati esok hari umat-Mu akan kembali bekerja, usaha. Tuhan urapi, di mulut mereka ada kuasa, di tangan mereka ada kuasa. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga umat-Mu yang beribadah secara live streaming. Kiranya berkat kuasa mujizat dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Yoris Devane bersama istri keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Daniel, juga George, juga Sandy,
juga Jeremy bersama orang tua keluarga mereka diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Tuhan tambah-tambahkan hikmat poyan dari sorga untuk terus menyingkapkan rahasia kerajaan sorga dan mempersiapkan jemaat Tiberias, yaitu jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat firman Tuhan secara luar biasa. Tuhan pakai terus secara luar biasa. Berkati juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga. Tuhan pakai terus secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat. Kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya, semua ini berkati, sama-sama kita katakan, amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom, Tiberias.